warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Fariska. Saya merupakan mahasiswa teknik industri angkatan 19 dengan NPM 1905010023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pembelajaran dari mata kuliah metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian saya dengan berjudul penerapan line balancing untuk meningkatkan line efisiensi pada proses produksi breadboard di PT Pundi Alam Perkasa. Nah, dapat dilihat di sini merupakan tabel dari output produksi rata-rata harian yang ada di PT Pundi Alam Perkasa. Nah, di sini terlihat ada ketimpangan antara output produksi dengan kapasitas produksi yang mengindikasikan adanya hambatan dalam proses produksi. Salah satunya yaitu bottleneck. Bottleneck adalah keterbatasan pada suatu titik dalam aliran kerja yang menyebabkan keterlambatan output secara keseluruhan. Nah, jadi bottleneck ini akan menyebabkan kurangnya kapasitas produksi karena adanya penumpukan pada stasiun-stasiun produksi. Nah, di sini dapat terlihat dari data di samping ini, data produksi harian pada bulan Januari sampai April tidak stabil. Dari Januari yang turun, Februari naik, Maret turun lagi, dan April yang mencapai kapasitas yang paling tinggi. Nah, ketidakstabilan output produksi ini dikarenakan adanya bottleneck. Nah, di sini juga terlihat bottleneck yang terjadi dalam sistem proses produksi yang ada di PT Pundi Alam Perkasa. Nah, yang pertama dalam proses pemilihan bahan baku. Nah, di sini tidak ada bottleneck karena kapasitas dan output produksinya masih stabil, seimbang. Nah, yang kedua pemotongan kayu. Nah, di sini terjadi bottleneck, yaitu untuk output 20 dan kapasitasnya 20. Jadi ini sangat rendah ya, outputnya sudah 50% dari kapasitas ideal. Nah, di sini terjadi antrian yang paling lambat. Antriannya menumpuk sangat banyak sehingga terjadi bottleneck. Nah, yang ketiga adalah proses pengeringan. Di dalam proses pengeringan ini output per jamnya 13 pieces dengan kapasitas ideal yaitu 15 pieces. Nah, di sini berpotensial adanya penumpukan atau bottleneck karena output dengan kapasitas produksi ideal tidak sebanding ya, karena masih kurang. Nah, di sini ada pengeleman, di situ ada output dengan kapasitas produksi itu tidak ada potensi bottleneck karena di sana tidak ada antrian. Yang kelima ada proses pressing atau hot press. Nah, di sini juga berpotensi terhadap bottleneck karena output dengan kapasitas ideal yang dihasilkan itu sangat berbanding terbalik ya. Output yang dihasilkan ini hanya ada 50% dari kapasitas idealnya yaitu 18. Nah, ini terjadi penumpukan di sana. Hambatan utamanya yaitu mesin yang digunakan hanya ada satu. Nah, selanjutnya adalah proses pemangkasan, pemeriksaan kualitas atau quality control, ada juga pengemasan atau packaging. Nah, di sini terlihat juga dalam ketiga proses tersebut untuk output dan kapasitas idealnya itu masih setara. Jadi di situ tidak ada potensial untuk terjadinya bottleneck. Nah, dengan adanya bottleneck tersebut maka menyebabkan output rata-rata yang dihasilkan dalam proses produksi itu tidak stabil dalam 4 bulan tersebut. Nah, dengan hal tersebut maka akan menyebabkan lini masa atau line efisiensi yang tidak seimbang. Nah, dengan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi lini produksi di PT Pundi Alam Perkasa dengan fokus pada identifikasi titik bottleneck dan perbaikan alur kerja melalui metode line balancing. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya bottleneck pada proses produksi di PT Pundi Alam Perkasa. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi penyebab terjadinya bottleneck di proses produksi tersebut. Jadi kita akan mengkualifikasikan mana sih tahapan yang akan menyebabkan terjadinya bottleneck tersebut. Yang kedua, bagaimana upaya mengoptimalkan line efisiensi pada proses produksi breadboard untuk mengatasi terjadinya bottleneck menggunakan metode line balancing. Nah, di sini kita juga akan mengoptimalkan bagaimana cara line efisiensi itu seimbang kembali agar stabil untuk output produksinya dengan menggunakan metode line balancing. Nah, untuk tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini yaitu satu, mengidentifikasi faktor penyebab bottleneck pada proses produksi breadboard pada PT Pundi Alam Perkasa yang menyebabkan terjadinya kurangnya efisiensi terhadap proses produksi. Nah, yang kedua, memberikan upaya pengoptimalan terhadap lini produksi untuk mengatasi bottleneck pada line efisiensi yang berpengaruh terhadap efisiensi produksi breadboard dengan menggunakan metode line balancing. Nah, untuk manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yaitu satu, perusahaan akan mengetahui jenis-jenis dan faktor penyebab dari terjadinya bottleneck yang ada pada perusahaan. Manfaat yang kedua yaitu memberikan masukan dan memberikan upaya pengoptimalan kepada perusahaan agar line efisiensi terjadi dengan efisien, dengan baik, dengan sesuai harapan perusahaan dengan penggunaan metode line balance. Untuk bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama adalah penelitian relevan. Nah, di sini saya menyajikan ada 4 penelitian terdahulu dengan metode yang sama yaitu line balancing dan fokus utama yaitu berfokus pada line efisiensi. Yang pertama adalah Febriani. Nah, di sini untuk Febriani sendiri berfokus kepada penyederhanaan jumlah stasiun kerja, bukan pada bottleneck yang secara spesifik. Nah, yang kedua ada Kelvin Yetendea. Nah, di sini beliau juga mengangkat tema tentang line efisiensi, ketidakseimbangan line produksi dengan fokus kerja yaitu lebih fokus pada aliran kerja dan inspeksi, bukan untuk bottleneck. Yang ketiga ada Lutfi Maulana. Di sini dia mengangkat tema analisis bottleneck pada produksi menggunakan metode line balancing. Nah, di sini hampir serupa, namun fokusnya ia lebih fokus pada identifikasi bottleneck secara spesifik. Nah, untuk yang keempat ada Juan dan Ratna. Di sini dia juga mengangkat tentang peningkatan efisiensi lintasan produksi dengan metode line balancing. Nah, di sini beliau menggunakan metode Kilbridge dan Webster line balancing. Nah, di sini fokus utamanya adalah pada efisiensi global dan penggabungan stasiun. Nah, dari keempat
penelitian tersebut, perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah perbedaan yang pertama, yaitu penelitian saya lebih berfokus untuk memperbaiki line efisiensi yang tidak seimbang dengan menggunakan metode line balancing dengan fokus utama yaitu mengatasi bottleneck. Yang selanjutnya adalah kerangka berpikir. Di sini saya mengutarakan beberapa kerangka berpikir, di antaranya yaitu 1. Line efisiensi. Line efisiensi adalah ukuran seberapa efektif suatu lini produksi dalam menghasilkan produk dengan meminimalkan waktu menganggur dan mengoptimalkan beban kerja pada setiap workstation atau stasiun kerja. Line efisiensi adalah perbandingan antara waktu kerja yang digunakan secara produktif dengan total yang tersedia. Nah, ini menurut Maynard tahun 1990. Nah, line efisiensi itu juga bisa dicari atau ditemukan dengan beberapa metode atau dengan beberapa cara menghitung atau rasio perhitungan. Di antaranya adalah dengan cara menggunakan indikator balance delay, menggunakan smoothing index, dan juga dengan menggunakan cycle time. Nah, yang kedua adalah bottleneck. Bottleneck adalah titik atau suatu proses dalam sistem produksi yang memiliki kapasitas terbatas dan dapat memperlambat atau menghambat aliran produksi secara keseluruhan. Bottleneck dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kapasitas mesin yang terbatas, peralatan yang terbatas, keterampilan, skill atau kemampuan pekerja yang terbatas. Ini biasanya disebabkan oleh kurangnya training ya. Ada juga desain proses produksi yang tidak efisien atau keterlambatan pengiriman bahan baku yang tersedia atau komponen yang tersedia. Nah, bottleneck ini biasanya kita sebut dengan adanya penumpukan. Jadi adanya banyak antrian proses yang terjadi pada suatu workstation atau stasiun kerja. Ini akan terjadi penumpukan jika di situ terjadi keterlambatan atau terjadi suatu proses yang tidak memiliki kapasitas waktu yang sangat besar. Line balancing merupakan suatu proses pembagian tugas atau pembagian beban kerja kepada stasiun-stasiun kerja yang ada pada proses produksi. Jadi ketika di situ ada beberapa stasiun kerja, line balancing akan bekerja dengan cara membagi beban kerja yang ada atau tugas-tugas yang ada pada setiap stasiun kerja tersebut atau workstation tersebut agar beban kerja dan tugas-tugas kerja yang ada pada workstation itu berjalan dengan seimbang. Jadi tidak ada beban kerja yang lebih berat ataupun beban kerja yang lebih ringan. Jadi pekerjaan akan sama rata sehingga akan menghasilkan output produksi yang stabil, dan juga beban kerja yang seimbang tersebut akan menghasilkan output produksi yang baik dan yang tinggi sesuai dengan standar perusahaan dan sesuai dengan target produksi harian pada proses produksi tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah kerangka konsep penelitian. Nah, di sini saya menerapkan kerangka konsep penelitian berdasarkan penelitian saya dan permasalahan yang ada pada lokasi penelitian saya. Nah, di sini permasalahan yang utama adalah target output produksi yang tidak terpenuhi. Jadi, di sini tertuliskan untuk target per tahunnya itu 35.000, tapi yang dihasilkan hanya 22.000. Nah, ini sangat jauh dari target untuk rata-rata produksi untuk setiap tahunnya. Nah, untuk target produksi yang tidak seimbang ini akan menghasilkan lini produksi yang tidak seimbang. Nah, apa sih yang menyebabkan lini produksi yang tidak seimbang itu? Nah, hal itu dikarenakan dengan adanya bottleneck. Nah, jadi di sini bottleneck merupakan penyebab dari target output produksi yang tidak terpenuhi sehingga menghasilkan lini produksi yang tidak seimbang. Nah, dengan itu maka saya akan menerapkan metode line balancing. Nah, dengan metode line balancing ini di sini akan membagi tugas-tugas beban kerja yang ada pada setiap stasiun kerja sehingga beban kerja pada setiap stasiun kerja tersebut akan sama rata sehingga seimbang dan akan menghasilkan output produksi yang seimbang. Nah, dengan adanya beban kerja yang seimbang ini akan menghasilkan peningkatan line efisiensi. Jadi line efisiensi yang awalnya sangat rendah dari target produksi akan terjadi peningkatan sehingga beban kerja dan juga target output produksi akan sesuai dengan standar perusahaan. Yang terakhir adalah bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, dalam penelitian ini subjek yang saya gunakan adalah stasiun kerja atau workstation pada proses produksi Berkor di PT Pundi Alam Perkasa. Nah, jadi di sini di workstation ini saya akan mengidentifikasi stasiun kerja mana yang terjadi bottleneck, stasiun kerja mana yang terjadi penumpukan, yang terjadi antrian sangat banyak sehingga terjadi keterlambatan dan akan menyebabkan terlambatnya atau kurangnya target produksi. Nah, saya mengambil data langsung di lapangan dengan cara observasi, yaitu dengan data primer sebagai berikut: waktu proses, urutan kerja, urutan proses produksi, jumlah tenaga kerja, jumlah output produksi, dan waktu kerja efektif. Nah, saya juga mengambil data sekunder berupa dokumen perusahaan, dokumen layout produksi, laporan kinerja produksi, laporan kinerja tenaga kerja, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya adalah alur penelitian. Nah, alur penelitian yang saya lakukan dan selanjutnya adalah identifikasi masalah produksi. Nah, jadi di sini saya akan mengidentifikasi berapa efisiensi saat ini dan apa saja penyebabnya. Nah, ketika saya sudah mengambil data yaitu penyebabnya bottleneck, maka saya di sini akan mengidentifikasi apa hal-hal yang menyebabkan bottleneck. Nah, yang kedua adalah studi literatur. Nah, di sini untuk studi literatur saya membaca dari beberapa jurnal-jurnal teknik industri yang bertemakan dengan line balancing, yang bertemakan dengan line efisiensi dan bottleneck. Yang selanjutnya adalah pengumpulan data lapangan. Nah, di sini saya mengumpulkan data dengan cara observasi dan juga dengan cara wawancara. Nah, data-data yang saya butuhkan adalah waktu proses, output, waktu produksi, urutan kerja produksi, jumlah tenaga kerja, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah analisis data awal. Nah, jadi di sini saya akan menghitung berapa line efisiensi yang terjadi pada saat ini dan apa saja bottleneck yang sudah saya temukan pada identifikasi masalah pada proses yang pertama. Nah, selanjutnya adalah penerapan metode line balancing. Selanjutnya adalah perbandingan sebelum dan sesudah adanya line balancing. Nah, tadi kan saya sudah memaparkan bahwa saya akan melaksanakan atau melakukan perhitungan efisiensi awal dan efisiensi setelah adanya line balancing. Nah, jadi di situ saya akan membandingkan apakah ada peningkatan atau tidak dalam penerapan metode line balancing tersebut. Nah, ketika tidak terjadi peningkatan line efisiensi, maka akan kembali ke metode line balancing
dan melakukan evaluasi ulang terhadap metode tersebut. Nah, tapi ketika efisiensi tersebut terjadi peningkatan, maka yang selanjutnya adalah melakukan kesimpulan dan saran peningkatan untuk perusahaan. Nah, jadi seperti itulah alur. Ya, jadi sekian presentasi yang bisa saya lakukan untuk memaparkan hasil dari pembelajaran metode penelitian ini. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf dan terima kasih.